Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Liani. Saya dari semester 3 Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kampus 2 Kosongan. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tugas perkawinan beda agama atau pernikahan beda agama. Sebelum memasuki materi, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Nah, di sini ada latar belakang, bisa teman-teman lihat. Perkawinan sudah merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakon golidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada legalitas perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1901 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundangan-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 Ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1901 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut. Saya akan jelaskan pada pasal 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, pada pasal 40 ini dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena ada keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu itu maksudnya bisa jadi karena wanita yang bersangkutan masih terikat atau perkawinan dengan pria lain. Nah, bisa juga seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini ada seorang wanita yang tidak beragama Islam. Nah, di sini ada pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dan pada pasal 61, tidak sekupu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekupu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din. Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut, bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dalam satu jalur agama. Tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama. Dan jika terjadi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, di sini ada pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama. Pada prinsipnya tidak memperkenankannya dalam Al-Quran, dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, di dalam ayat ini ditegaskan larangan bagi seorang muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawini perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik. Kecuali kalau mereka telah beriman, walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya. Budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin lebih baik dikawini daripada mereka. Dari pihak perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik, menarik hati, dan berakhlak. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya. Mungkin kecantikannya itu akan membinasakan mereka. Janganlah kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya. Mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala. Tetapi kawinilah mereka karena agamanya, iman dan akhlaknya. Budak perempuan yang hitam tetapi beragama lebih baik dari mereka yang tersebut di atas. Riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, yaitu yang pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Nah, pilihlah perempuan yang beragama, maka engkau akan beruntung. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, perkawinan erat hubungannya dengan agama. Orang musyrik bukan orang beragama. Mereka menyembah selain Allah. Dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas larangan yang kuat. Tetapi dalam soal pergaulan, bermasyarakat itu biasa saja. Sebab perkawinan erat hubungannya dengan keturunan dan keturunan erat hubungannya dengan harta warisan, makan dan minum, dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam. Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas tadi, maka Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya di dunia dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat, sedang ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di sini ada lelaki ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani haram menikahi muslimah.
Mengenai lelaki ahli kitab Yahudi dan Nasrani, haram menikahi wanita muslimah tidak ada kesamaan lagi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 221. Maka Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menegaskan, dan tidak halal bagimu muslimah menikahi dengan lelaki kafir, baik keadaannya kafir, ahli kitab ataupun bukan kitab. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sehingga mereka beriman. Al-Baqarah ayat 221 dan firmannya yang sudah saya bacakan tadi. Nah, pada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Hafidahullah berkata, tidak halal bagi muslim menikahi dengan seorang kafir secara mutlak, baik ahlul kitab maupun bukan ahlul kitab. Para ulama mengemukakan larangan muslimah dinikahi oleh lelaki ahli kitab atau non-muslim itu sebagian cukup mencakup ahli kitab dan musyrik. Nah, yang kedua di sini ada menikahi wanita musanad dari kalangan ahli kitab. Ketika bolehnya menikahi wanita ahli kitab yang muhsanah, yang menjaga diri dan kehormatannya sudah sabat atau kuat, lalu yang lebih utama hendaknya tidak menikahi wanita kitabiyah Yahudi dan Nasrani, karena Umar berkata kepada para sahabat yang menikahi wanita-wanita ahli kitab, talaklah mereka. Kemudian mereka pun mentalaknya kecuali Hujaifah. Lalu Umar berkata kepada Hujaifah, talaklah dia. Hujaifah berkata, Anda bersaksi bahwa dia wanita kitabiyah itu haram. Umar berkata, dia itu jumrah batu bara aktif, maka talaklah dia. Hujaifah berkata, Anda bersaksi bahwa dia wanita kitabiyah itu haram. Umar berkata, dia itu jamrah. Hujaifah berkata, saya telah mengerti bahwa dia itu jamrah, tetapi dia bagiku halal. Oleh karena itu, ketika Hujaifah menalak wanita kitabiyah itu, ia ditanya, kenapa kamu tidak menalaknya ketika disuruh Umar? Apa kata Hujaifah? Aku tidak suka kalau orang-orang memandang bahwa aku berbuat suatu perkara yang tidak seyogyanya bagi aku, katanya. Dan karena barangkali hati Umar cenderung kepadanya wanita kitabiyah itu, lalu dia wanita kitabiyah itu memfitnah atau menguji Umar, dan barangkali di antara keduanya ada anak, maka cenderung kepada wanita kitabiyah. Syiah Umayyah mengharamkan menikahi wanita ahli kitab dengan firman-Nya, dan janganlah menikahi wanita musyrik sehingga mereka beriman. Surah Al-Baqarah ayat 221. Di sini yang ketiga, di sini ada keputusan MUI tentang perkawinan beda agama. Keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 4 Munas 7 MUI 8 2005 tanggal 28 Juli 2005 dan kompilasi Hukum Islam pasal 40C pada pasal 44 pun sejalan dengan afirmasi Al-Quran tersebut dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Senapas dengan pandangan tersebut, agama Kristen juga melarang perkawinan beda agama sebagaimana tertera dalam kitab sucinya. Perkawinan beda agama menurut agama Kristen adalah tidak dikehendaki dalam perjanjian lama PL karena khawatir kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman. Demikian juga larangan agama Katolik dalam konteks tersebut. Menurut agama Katolik, perkawinan adalah sebuah sakramen atau sesuatu yang kudus dan suci. Salah satu halangan tercapainya tujuan perkawinan adalah adanya perbedaan agama antara suami istri, Kanon 1086. Nah, di sini ada legalitas perkawinan beda agama pada lembaga pencatatan perkawinan. Nah, di sini nomor 1, konfigurasi undang-undang perkawinan pada masa menjelang lahirnya Undang-Undang nomor
1 tahun 1974, langkah maju telah diupayakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum di bidang perkawinan. Proses pengolahan terhadap RUU perkawinan cukup menguras tenaga dan waktu. Kepanitiaan yang telah dibentuk berdasarkan Surat Penetapan Menteri Agama Nomor B 4299 1 Oktober 1950 banyak menemui hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu faktornya ditenggarai oleh berbagai aliran antara suatu panitia dengan yang lainnya. Jadi dapat kita kesimpulkan, pernikahan adalah hal yang sangat sakral, teman-teman. Jadi pernikahan tidak hanya peristiwa hukum semata di Indonesia, masyarakat religius, sehingga pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral, bahkan pernikahan adalah ibadah. Tidak diakuinya nikah beda agama oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu ketentuan agama, dan itu mencerminkan keindonesiaan kita. Melalui putusan MK yang menolak perkawinan beda agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamankan dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, dan salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, termasuk yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat dan tunduk, serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Mengutip pernyataan Menteri Agama, tidak diakuinya nikah beda agama merupakan salah satu ketentuan agama. Nah teman-teman, itulah penjelasan saya tadi mengenai legalitas perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam, dan legalitas perkawinan beda agama pada lembaga pencatatan perkawinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.